dan data dari orang-orang yang sekitarnya bahwa memang betul ada dugaan permainan judi di 3 negara, Manila, di Singapura, dan juga di Malaysia. Desember 2021 hingga Agustus 2022 ada yang bahkan sampai ke Australia, ke Jerman, dan juga Singapura, Malaysia, jalan darat, balik lagi Singapura untuk diduga bermain judi, ke Manila juga bermain judi. Jadi menurut saya cukup sehat. Jadi berkaitan dengan rencana pemanggilan KPK mestinya bisa didatangi. Tolong sampaikan, itu tidak benar. Dari mana uang daerah keluar 550 miliar? Tolong Mahfud buktikan, PPATK buktikan bahwa ada uang yang keluar 550 miliar dari kas daerah. Itu baru connect bahwa ada transaksi di sana. Kita semua menyadari bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh sebab itu harus ditangani secara extraordinary juga. Di era reformasi ini, korupsi semakin meluas. Korupsi semakin meluas. Itu pernyataan saya pada tahun 2017, jauh sebelum saya jadi menteri. Karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang nih, hari ini, korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak akan semakin besar atau apa jumlahnya, meluas. Uang Gubernur Papua Lukas NMB diduga mengalir kasino Australia. Aliran uang Gubernur Papua Lukas NMB sedang tersandung kontroversi terkait judi. Uangnya diduga mengalir hingga kasino Australia. Dilaporkan ABC Australia Sabtu 1 September 2022, Lukas NMB diduga menyalahgunakan setidaknya 560 miliar rupiah sejak 2017 dan menghabiskan sebagian besar dana tersebut di kasino luar negeri termasuk Singapura dan Australia. Kini skandal tersebut telah menyebar ke Australia, di mana penyidik Indonesia mengkonfirmasi jika mereka sedang memeriksa transaksi di Crown Casino di Perth dan deposito bank yang mencurigakan di Perth dan Melbourne. Pekan lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia mengungkapkan pihaknya sedang menyelidiki beberapa jejak uang yang mencurigakan selama 5 tahun terakhir, yang melibatkan rekening bank pribadi Lukas NMB atau rekening yang diduga ia kendalikan. Pihak berwenang telah mengkonfirmasi kepada ABC jika mereka sedang menyelidiki sumber uang yang diduga dihabiskan Lukas NMB di Perth Casino berjumlah sekitar 500.000 US per tahun sejak 2017. Satu sumber mengatakan kepada ABC jika NMB dicurigai menghabiskan dana lebih dari sekadar bertaruh di kasino. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menyelidiki semua aset keuangan Lukas NMB di Australia. Tidak jelas apakah dia memiliki properti di Australia atas namanya. Organisasi Transportasi Internasional menyebut kasino di Australia telah menjadi tujuan pencucian uang. ABC mendapat informasi jika rincian transaksi ke atau rekening bank Australia menjadi bagian dari 12 laporan yang baru-baru ini dikirim PPATK ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap Lukas NMB. Pekan ini, Organisasi Anti Korupsi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengatakan kepada ABC jika mereka memiliki bukti Lukas berada di Australia pada bulan Juli tahun ini. Maki memberikan salinan manifest penerbangan yang menunjukkan Lukas NMB adalah satu-satunya penumpang di jet pribadi yang terbang ke Brisbane dari Dili di Timor Leste pada 10 Juli lalu. Data terpisah menunjukkan dia melakukan penerbangan pulang pada 14 Juli. Saat ini sedang ada penyelidikan untuk mengetahui dari mana uang itu berasal, apakah Lukas menyedot uang dari dana otonomi khusus yang dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah Indonesia untuk proyek-proyek pembangunan dan pendanaan operasional di Papua. Pengacara Lukas menolak semua tuduhan. Mereka membantah Lukas telah menyalahgunakan uang rakyat dan mengatakan tuduhan itu bermotif politik. Sebagai Gubernur Papua, Lukas NMB menguasai dan memiliki akses dana otonomi khusus selama hampir 1 dekade. Sejak 2013 ketika ia terpilih sebagai gubernur, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana otsus setara dengan 500 triliun rupiah menurut Menteri Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD. Bulan ini sudah 2 kali KPK memanggil Lukas NMB untuk dimintai keterangan setelah menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan suap senilai 1 miliar rupiah dari seorang pengusaha Papua. Tetapi Lukas sudah 2 kali gagal diperiksa langsung oleh KPK karena alasan sakit.
Selama 2 minggu terakhir, Lukas berada di rumahnya di Jayapura. Tim pengacara mengatakan saat ini kaki Lukas bengkak dan kesehatannya secara umum dalam kondisi yang buruk karena penyakit diabetes dan stroke. Dapat beberapa tahun terakhir ia sudah menjalani operasi jantung dan pankreas. Mereka membantah Lukas sudah mengantongi uang publik sambil mengatakan tuduhannya bermotif politik karena statusnya sebagai anggota Partai Demokrat. Muhammad Rifai Darus, juru bicara Lukas NMB, mengatakan pembagian dana otsus yang dilakukan gubernur sudah sepenuhnya sah dan dugaan suap dari pengusaha adalah uang miliknya pribadi. Pengacaranya juga berusaha menjelaskan jika kekayaan Lukas adalah kekayaan pribadi karena memiliki tambang emas di Papua. KPK mengatakan jika Lukas bisa membuktikan kekayaan dan pengeluarannya yang sah, maka kasusnya akan dibatalkan. Sejak awal pekan lalu, ribuan pendukung Lukas berada di luar rumahnya di Jayapura sebagai proses atas tuduhan korupsi kepada Lukas dan menuntut kasusnya dibatalkan. Mereka memblokade rumah untuk mencegah aparat penegak hukum menggerebek rumahnya dan menangkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo sudah mengeluarkan imbauan agar Lukas menghormati panggilan KPK. Presiden Jokowi mengatakan semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Gubernur Lukas NMB putuskan tidak keluar rumahnya dijaga menggunakan ekskavator. Para pendukung memblokir akses ke rumah Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura Jumat 30 September 2022. Para pendukung Lukas NMB tersebut bahkan memblokade jalan menggunakan ekskavator dan dijaga ratusan orang bersenjata tajam. Dikutip dari Tribun Papua, ekskavator itu diletakkan sekitar 50 meter dari pagar masuk dan berada di tengah jalan. Ratusan massa tiba-tiba muncul dengan memegang senjata tajam mulai dari panah hingga parang di sekitar kediaman. Mereka juga melakukan tarian penyambutan. Awak media tidak memperkenankan mendokumentasikan situasi hingga saat jumpa pers dilakukan di depan pagar kediaman Lukas NMB. Hanya kuasa hukum dan beberapa orang lainnya yang diperbolehkan masuk ke dalam pagar kediaman Lukas NMB. Perwakilan masyarakat Koronal Kilenial Kogoya menyatakan massa masih akan terus berjaga di depan kediaman Lukas NMB hingga masalah hukum yang dialami Gubernur Papua selesai. Pihak keluarga memastikan Lukas NMB tidak akan keluar daerah menjalani perawatan medis. Lukas NMB akan tetap di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Demikian disampaikan Elvis Tabuni selaku Kepala Suku Besar sekaligus perwakilan dari keluarga Lukas NMB kepada wartawan Jumat 30 September 2022. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mempersilahkan kepada Lukas NMB berobat ke Singapura. Namun, sebelum itu Gubernur Papua 2 periode itu harus lebih dulu menjalani proses pemeriksaan medis oleh KPK. Tawaran yang diberikan oleh lembaga anti rasuah itu pun ditolak pihak keluarga besar Lukas NMB dengan alasan keselamatan. Sebab menurut Elvis Tabuni, Lukas NMB menyampaikan terkait percobaan pembunuhan yang dialaminya sejak 2017 silam. Selain itu, Elvis Tabuni juga menyampaikan pihak keluarga sangat kecewa kepada negara atas penetapan Lukas NMB sebagai tersangka. Pasalnya, keluarga Lukas NMB menilai penetapan status tersangka tersebut cenderung kriminalisasi dan syarat muatan politis. Padahal seharusnya Lukas NMB diberikan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama ini kepada negara. Sebagai informasi, Lukas NMB sejak 5 September 2022 telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua 2 periode itu langsung dicekal bepergian ke luar negeri. Ratusan massa kemudian menduduki kediaman Lukas NMB sebagai bentuk dukungan kepada Lukas NMB. KPK telah memanggil Lukas NMB sebagai tersangka pada 12 September lalu, namun ia tidak hadir karena sakit. Kemudian KPK telah mengirim surat panggilan kedua kepada Lukas NMB agar yang bersangkutan hadir untuk diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta pada 25 September 2022 dan ia kembali tidak hadir karena alasan kesehatan.